Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini setelah sekian lama terakhir offline kapan ya? Ada 2 bulan lalu ya? Ada 2 bulan. Ya, alhamdulillah ala kulli hal kita bisa kembali taklim pekanan kita. Insya Allah pada malam hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas untuk warming up Ramadan. Walaupun saya yakin tema-tema tentang Ramadan bukan hal yang asing, udah sering kita bahas. Tapi memang Rasulullah sendiri, alaihi salatu wassalam, ya beliau senantiasa merevitalisasi, mengingat-ingatkan Ramadan kepada para sahabat. Walaupun para sahabat ya tiap tahun udah ketemu Ramadan juga, tapi Rasul pun juga mengulang-ulang tentang keutamaannya, keistimewaannya, ya sehingga para sahabat secara mentalitas, spiritualitas mereka jadi lebih semangat, ya. Dan memang tujuannya yang namanya tarhib, penyambutan itu supaya kita semangat. Dan secara ilmu kita pun juga bisa relatif lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Malam hari ini kita akan bahas 5 persoalan, ya, 5 hal. Ini barusan saya pun juga bahas ini di masjid yang lain. Jadi dulu kan saya kehadirannya kadang 2 pekan sekali gitu ya, malah kadang sebulan sekali. Ya, itu memang bentur, ya emang ada jadwal sebelumnya sejak dulu. Nah, termasuk barusan semenjak sholat Isya kelarnya jam 8, itu biasanya mereka selesai jam 9:30 atau jam 10 kurang. Nah, tadi lebih cepat, alhamdulillah, karena yang nanya cuma 1 orang. Karena udah jelas kali ya, karena masalahnya udah biasa gitu kan. Ya udah, jadi bisa lebih cepat kemarin. Baik, yang pertama ya tentang status keislaman seseorang yang mengaku Muslim tapi dia tidak pernah puasa. Ya, puasa di sini maksudnya Ramadan ya, bukan Senin Kemis, bukan yang sunnah, pokoknya Ramadan. Apakah dia boleh ya dengan seenaknya aja oleh muslim lainnya langsung dicoret keislamannya? Ya, tentu dalam masalah ini masalah yang cukup berbahaya dan tidak boleh bagi seorang muslim bermudah-mudah dalam mengeluarkan statement kekafiran seseorang, apalagi secara spesifik nunjuk hidung. Para ulama ketika membicarakan asasut takfir, asas itu fondasi ya, kaidah-kaidah, patokan-patokan dalam mengatakan atau memfatwakan kekafiran. Mereka sangat hati-hati. Mereka umumnya itu hanya menyampaikan secara normatif. Jika begini maka kafir. Jadi nggak nyebut orang. Ketika ada orang yang melakukan begini, apakah dia kafir? Nah itu nggak langsung. Dikaji lagi, kenapa dia begitu, apa dia lupa, apa dia dipaksa, atau dia apa gitu. Karena ketika orang udah distatementkan dia telah kafir, telah keluar dari Islam, maka nanti efeknya kemana-mana. Dia nggak dapat waris, terus nggak berhak diucapin salam, lalu kemudian juga dia pun ketika wafat juga nggak mewariskan ke kita, dan lain-lain, termasuk juga nanti kalau dia punya anak perempuan nggak boleh jadi walinya. Itu dampaknya ke sono-sono tuh.
apalagi kalau kita menggunakan mazhab Hambali, di mana dalam mazhab Hambali ya baterainya habis. Pakai yang ini aja. Tidur. kalau begini kedengeran kan? Kedengeran, Pak. Cuma Pak, saya belum. Ya, zoom aja. Biarin aja deh sendirian ini. Habis suruh. Ya. Hidupin dulu di dalam. Baik. Jadi kalau kita menggunakan konsep Hambali ya, justru ya ketika ada orang yang maka dampak lainnya adalah dengan istrinya otomatis cerai. Nggak usah pakai nunggu pengadilan lagi. Maka itulah para ulama kita. Nah, tentang orang yang meninggalkan puasa ada rincian. Pertama, jika tidak berpuasa karena ada uzur syar'i. Apa uzur syar'i? Yaitu halangan yang memang membuat dia pantas dan dimaklumi dia tidak berpuasa. Maka nanti kemarin ada dua uzur, ada maridon sama safar, sakit dan safar. Sakit yang seperti apa? Itu sakit yang memang kalau dia puasa semakin berat, semakin lama sembuh. Bukan sekedar semata-mata sakit. Memang kalangan tekstualis seperti Imam Daud Al-Zuhri, kemudian Imam Ibn Hazm, mereka mengatakan sakit, ya sakit. Sakit apapun selama namanya sakit, maka dia punya hak yang sama untuk tidak berpuasa. Karena memang di ayat tersebut, faman kana minkum maridon, marid di situ nggak dirinci sakit apa jantung apa pokoknya sakit aja dah. Dan pendapat ini diikuti atau dianut juga oleh Imam Bukhari. Ya, dan pendapat ini minoritas. Dan kalau ini dipakai di Indonesia, saya khawatir orang Indonesia banyak yang nggak puasa, karena penyakitnya banyak, walaupun ringan. Ya, lo ngapa nggak puasa? Penyakit gua kambuh. Apaan? Kutil doang. Ya, kutil kan penyakit. Ya, ini kan bahaya. Dan ini pernah terjadi di masa tabi'in. Ketika Ibnu Sirin makan, pelayannya nanya, Pak, kok Bapak makan? Ini kan lagi Ramadan. Apa jawaban dia? Di jari saya lagi sakit. Ya, penyakit di jari apa sih? Paling cantengan, tadi ya kutilan. Gitu aja, cengklak apa. Makanya kalau pendapat ini dipakai di Indonesia, bablas orang Indonesia. Ya. Itu uzur syar'i, haid, nifas, hamil, menyusui, aki-aki, ya 80-90 udah nggak kuat lagi. Nah, untuk yang model kayak gini, ya semua dimaklumi. Namun nanti apakah dia qadha atau fidyah, ada pembahasan khusus insya Allah. Ya, tapi kayaknya nggak malam ini, ya karena kita satu-satu pembahasannya, nggak terburu-buru. Yang kedua, tidak berpuasa karena dia males, bukan karena uzur. Uzur mah nggak ada, dia sehat, alhamdulillah. Safar juga enggak, lagi di rumah. Namun dia masih meyakini kewajibannya, dia males aja. Kenapa Pak nggak puasa? Ya badan lagi greges. Lah kan kayaknya tadi habis goes. Tahu kalau goes gue kuat ya, kalau greges begitu. Goes kuat, puasa kagak kuat. Ya, oke. Ini dia nggak mau. Nah yang kayak gini, apakah dikatakan orang ini telah keluar dari Islam? Ya, mayoritas ulama mengatakan dia masih Muslim. Tidak ada ayat atau hadis yang tegas mengatakan yang kayak gini telah keluar dari Islam. Namun Imam Az-Zahabi bilang begini,
Wa indal mu'minina muqarrar anna man tarku shawma Ramadan bila marad wal ir annahu syarru minal mukas wa zani wa mudminil khamri bal yashkuna fi islami. Ya, para ulama menetapkan bahwa orang yang enggak puasa Ramadan padahal sehat, jadi enggak ada alasan untuk dia sehat, safar enggak, maka dia lebih jelek dibanding perampok, lebih jelek dibanding pezina, lebih jelek dibanding peminum minuman keras, bahkan yashkuna fi islami, oleh para ulama diragukan keislaman orang ini, wa yazunnuna bihi zindiqah, dan dianggap ini kayak orang zindik. Zindik itu orang yang mengaku-ngaku muslim tapi ya justru menampilkan ketidakislaman. Beda sama munafik ya. Kalau munafik itu kan dia menampilkan keislaman tapi di hatinya membenci, menolak Islam, itu munafik. Kalau zindik ngakunya muslim, tampilannya juga dia anti Islam. Kalau munafik dia tampilannya nggak anti Islam, kayaknya baik-baik aja. Wal inhilal, dan dia telah inhilal. Inhilal ini maknanya banyak, bisa bermakna rusak, bisa bermakna lepas, copot, tanggal. Ya, dia dianggap telah copot, tanggal keislamannya. Tapi ini kan kalimat nggak tegas mengatakan kafir atau murtad. Ya, sehingga umumnya para ulama mengatakan dia masih muslim. Baik, itu kondisi yang kedua. Ya, dosa besar tapi dia masih muslim. Yang ketiga, dia nggak puasa karena memang tidak meyakini. Nggak meyakini Ramadan sebagai kewajiban. Walaupun dia akhirnya puasa juga, tapi keyakinannya tetap meyakini Ramadan nggak wajib, tetap ini telah keluar dari Islam. Loh, Bapak bilang puasa nggak wajib, kok puasa juga? Emang ngapa? Biar gua sehat. Jadi bukan karena ibadah, tapi karena pengen sehat aja. Dia nggak meyakini puasa itu kewajiban. Baik, Sayyid Sabiq rahimahullah, ya ulama yang wafat tahun 2001, belum lama juga sih wafatnya ya. Beliau mengatakan wa ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan. Ya, umat ini telah sepakat tentang kewajibannya. Wa annahu ahadu arkanil Islam, dia salah satu rukunnya, ya kita semua tahu. Allati ulimat minadin bidarurah. Keberadaannya telah pasti dalam agama ini. Jadi nggak usah pakai dijelasin, detil juga orang paham. Wa anna munkirahu, nah sesungguhnya orang yang mengingkarinya, munkir itu orang yang mengingkar. Perilakunya ingkar, itu perilaku, perbuatannya ingkar. Orang yang mengingkari dalam bahasa Arab munkir. Wa anna munkirahu, sesungguhnya orang yang mengingkarinya, mengingkari puasa Ramadan, kafirun murtadun anil Islam, maka dia telah murtad dari Islam. Ya, karena dia telah mengingkari salah satu rukun Islam. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau ada orang nggak puasa, nggak boleh langsung dikafir-kafirin, mesti ada kejelasan kenapa dia. Ya, saya masih teringat ketika kecil dulu, emak saya pernah bilang gitu, lu jangan main sama si Anu loh. Kenapa mak? Nggak pernah puasa, kafir tuh orang dah. Nah, dulu karena masih kecil kita ngikutin aja, oh kafir. Gitu. Nah, karena ya kita kan seiring umur terusnya belajar, kita ngerti ternyata ya salah itu. Ya, walaupun kita baik sangkanya mungkin orang tua karena ingin melindungi anaknya supaya nggak ikut-ikutan. Tapi yang jelas secara value akidah nggak boleh langsung dikatakan kafir. Lihat dulu dia kenapa? Oh dia karena malas, oh dia karena sakit. Udah, itu penghalang untuk jatuhnya kita mengatakan kafir. Imam Ibnu Abidin mengatakan jika ada 10 hal, 9 hal orang ini melakukan kekafiran, sesuatu yang bisa membawa dampak pada kafir, 9 hal, tapi ada 1 hal dia masih menampakkan dia ini masih muslim. Kata Imam Ibnu Abidin, lihatlah yang 1. Jangan lihat yang 9. Kenapa? Sebab kalau kita ngelihat yang 9, jangankan 9, 1 aja buat orang yang emosional udah cukup katakan dia kafir. Ya, maka dengan melihat yang 1 dia masih kelihatan muslimnya, dengan demikian kita nggak gampang menumpahkan darah sesama muslim. Baik. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua.
tentang anak-anak yang ikut puasanya orang dewasa, puasa Ramadan. Ya, anak kecil kita tahu dia belum wajib. Jadi anak kecil itu dibagi menjadi dua. Ada mumayyiz, ada ghairu mumayyiz. Apa bedanya? Mumayyiz itu usia 7 tahun ke atas. 7, 8, 9, 10. Dalilnya apa? Hadis tentang murru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ya di usia berapa? 7. Nah, kalau 10 tahun nggak mau pukul, tapi nggak boleh mukul muka. Ya, karena jihad aja nggak boleh mukul muka. Lagi perang mukul muka nggak boleh. Padahal perang kagak mukul muka kan kurang nampol rasanya, ya kan? Apalagi sekedar lagi mendidik, lebih nggak boleh lagi nampar tuh. Guru nampar siswa tuh nggak boleh. Wa farraqa bainahum bil madaji, dan pisahin kamar tidur. Nah, dari sini para ulama mengatakan usia 7 tahun usia mumayyiz. Itu usia seorang anak sudah mampu menjawab pertanyaan orang tua, itu maksudnya. Udah mampu bedain mana siang, mana malam, mana makanan bapaknya, mana makanan emaknya, itu udah ngerti. Tapi kalau ghairu mumayyiz 5, 4, 3, bahkan 6 pun masih dianggap ghairu mumayyiz. Walaupun mau mumayyiz, mau ghairu mumayyiz sama-sama belum balik. Sama-sama belum balik. Karena balik itu bukan ditandai sama umur. Balik itu ditandai oleh ihtilam, mimpi basah. Ya, ada orang mimpi basah 13, 14, 15 tahun. Walaupun kata Imam Ibnu Hajar rata-rata 15 tahun. Itu udah. Ya, kalau perempuan ditandai dengan haid. Itu juga beragam usianya. Nah, itu namanya balik. Mumayyiz lain lagi. Nah, untuk mumayyiz, dia udah boleh jadi muazin. Udah boleh jadi muazin. Untuk mumayyiz, udah boleh jadi imam sholat. Khususnya sholat sunnah. Ya, dalam mazhab Syafi'i, sholat sunnah sama sholat wajib. Tapi umumnya bilang, itu sholat sunnah aja. Dan untuk mumayyiz juga sudah boleh di shaf orang dewasa. Nah, jadi imam aja boleh. Apalagi sekedar di shaf. Itu mumayyiz. Tapi kalau ghairu mumayyiz, 5, 3, 4 tadi, dia belum boleh untuk di shaf orang dewasa. Keberadaannya seperti dianggap tidak ada. Itulah kenapa orang tua zaman dulu bilang kalau anak kecil di samping orang dewasa memutuskan shaf. Itu karena itu. Kalau dia belum mumayyiz itu. Ya. Dan dia juga belum diajak untuk melakukan aktivitas kewajiban orang dewasa. Tapi kalau kita mau silakan untuk pembiasaan, cicil, puasa sejak pagi. Jam 9 udah buka. Bapaknya pengen ngikut, tapi gak boleh bapaknya. Ya. Bapaknya ngiri sama anaknya. Ya, kayak gini pembiasaan silakan. Nah, ceritanya dia melakukan itu, si anak ini bisa sampai full. Maka yang seperti ini tetap dapat pahala. Qala jumhurul ulama wa thawabu ibadati sabilahu. Mayoritas ulama mengatakan pahala ibadah anak kecil tetap buat dia. Wasahih anna ajra amal sabilahu wa la tuqtab alaihi sayyi'at. Ya, anak kecil kalau bikin kebaikan berpahala, kalau bikin keburukan enggak dicatat, enggak dianggap dosa. Ini kemaha pemurahan Allah buat umat ini. Anak kecil bikin kesalahan kagak dianggap, tapi bikin kebaikan dapat pahala. Bagaimana orang tuanya? Orang tuanya tetap dapat pahala karena orang tuanya menjadi sebab anaknya begitu. Walaupun anaknya belum wajib sholat, belum wajib puasa. Bapak yuk, masjid. Udah azan tuh. Ayo, anak bapak yang perempuan, mama sono sholat. Anak bapak yang laki, ayo ikut berdua siap-siap masjid. Belum ada yang wajib sholat tuh anaknya, baru umur 10 tahun, 9 tahun. Tapi karena dia, si bapak menjadi sebab anaknya jadi sholat, maka si bapaknya dapat pahala. Jadi dikatakan di sini, al-mu'tamad anna thawaba amali sabilahu khassah wali walidayhi thawabu tasabbub fih. Ya, pendapat yang resmi dari para ulama adalah bahwa pahala anak kecil itu buat dia, adapun orang tuanya dapat pahala karena faktor sebabnya. Ya. Baik, itu yang kedua.
Kemudian kita masuk ke masalah niat. Ya, untuk niat Ramadan dengan niat puasa sunnah dia ada SOP yang berbeda. Untuk puasa sunnah SOP-nya dia dibolehkan setelah subuh hingga sampai maksimal sebelum pokoknya zawal. Zawal itu tergelincir matahari, zuhur. Jam 11 masih boleh. Setengah 12 masih boleh niat. Dengan syarat memang belum makan minum sebelumnya. Jangan niat puasa sunnah jam 11. Pagi-pagi udah nasi uduk. Ya. Apa dalilnya? Hadis Sahih Muslim ketika Rasul pulang pagi-pagi, hal indah kito'am. Aisyah ada makanan enggak? Kata Aisyah, main di to'am. Enggak ada. Rasul bilang, fa ini so'im. Yaudah kalau gitu saya puasa. Itu pagi. Subuh udah lewat. Ya, ini sholat sunnah. Apa namanya? Saum sunnah. Nggak mungkin saum wajib Nabi nanyain sarapan. Ya. Ada di sini kata Imam Nawawi bahwasanya bolehnya niat untuk saum sunnah setelah subuh maksimal sebelum zuhur. Nah untuk saum wajib kayak Ramadan atau qadha Ramadan dia maksimal sebelum apa? Subuh, fajar. Ya kalau udah lewat udah nggak boleh. Ya, baik. Dan disebutkan dalam mayoritas ulama, penjelasan mayoritas ulama bahwa untuk niat sholat, niat puasa itu bukan sekali untuk 1 bulan, tapi sekali untuk 1 puasa. Jadi buat yang rajin traweh, saya yakin nggak akan lupa sama niat. Karena biasanya si imam atau siapa protokol atau Bilal gitu istilah di kampung tuh dia bakal ngingetin ya nawaitu somagodi semua ada tuh. Iya, udah yang bocah pada teriak jadi senang kita kan anak-anak dulu kita. Tapi yang jarang traweh biasanya ya lupa bablas aja gitu. Ya, namun kita berbaik sangka biasanya orang kalau udah makan sahur itu tanda dia udah niat pengen puasa. Itu aja. Ya. Saya bacain dari kitab Al-Mawsu'ah. Zahabal jumhuru ila tajdidi niyati fi kulli yaumin min Ramadan. Ya, mayoritas fuqaha mengatakan wajib tajdid memperbaharui niat setiap malam Ramadan, setiap malam. Apa dalilnya? Apa alasannya? Wali anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Alasannya karena masing-masing hari di Ramadan itu adalah ibadah yang independen. Mustaqillah itu berdiri sendiri, independen. Layar tabitu ba'duhu bi ba'din. Karena satu hari batal enggak membuat yang lain batal. Kan gitu ya? Maka dia berarti wajib memang per malam. Wala yafsudu bi fasadi ba'din. Ya, ini yang tadi. Satu hari rusak enggak membuat rusak yang lain. Namun nanti kalau ada seorang ustadz atau siapa yang menyampaikan boleh kok satu niat untuk mengcover 1 bulan, pendapat ini memang ada, yaitu Imam Malik dan sebagian Hanafi. Alasan mereka karena Ramadan ibadah 1 paket, karena 1 paket maka 1 kali niat sudah cukup. Ini pendapat mereka. Tapi alasan ini dikoreksi oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau memang 1 niat untuk 1 bulan dengan anggapan 1 Ramadan atau 1 paket, dengan logika yang sama, kalau ada orang batal di hari pertama, itu batal di hari lainnya juga. 1 paket. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i atau koreksi dari beliau kayak begitu. Saya pribadi lebih ikut pendapat yang pertama. Untuk kehati-hatian kita niat setiap malam, ya sengar-sengarnya sebelum subuh, gitu. Dan sekali lagi berbaik sangkanya kalau udah sahur itu tanda dia udah punya niat, udah ada keinginan. Nah, kalau ketemu tadi Ustadz yang bilang 1 kali udah cukup, ya kita maklum karena memang itu juga ada di dalam keragaman fikih Islam tentang puasa. Sebagai closing saya ambil dari Syekh Sabiq. Kata beliau, wala budda an takuna qabla al-fajri min kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Harus berniat sebelum subuh setiap malamnya. Sebelum subuh setiap malamnya di antara malam-malam Ramadan.
Baik, itu persoalan yang ketiga. Yang keempat, makan sahur, totonya azan. Apa yang kita lakukan? Nunggu azan kelar, mesti makan. Bang, udah azan? Belum kelar. Azan yang mana? Semua azan, gue dengerin. Padahal azan juga nggak bareng lagi. Al-Kausar azan, yang ono belum. Al-Kausar udah hayal falah, baru azan dia. Udah bisa 3 menit tuh. Bedanya bisa lama itu. Nah, ini gimana? Apakah betul kayak begitu? Baik. Aisyah bercerita, anna Bilalan kana yu'adzin bilail. Bilal azan untuk azan maghribnya, malamnya, buat azan buka puasa. Bilal. Faqala Rasulullah, ya, Rasul bersabda, kulu washrobu, nah silakan tuh makan, minum, udah buka. Hatta yu'adzin, sampai ada azan lagi, berarti subuh. Ibnu Umi Maktum, yaitu azannya, jadwalnya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Bilal piketnya di maghrib, Abdullah bin Umi Maktum piket azannya di subuh. Fa'innahu la yu'adzin hatta yatlu al-fajr. Dan azan subuh itu tidak dikumandangkan kecuali kalau memang fajar udah terbit. Nah, ketika sudah fajar terbit alias azan, dah berhenti. Itu interval akhir untuk makan sahur. Lalu hadis ini dikomentari oleh Syekh Sabiq. Kata beliau, wa yubahu lisoim ayakula wa yushrab wa yujami hatta yatu al-fajr. Dibolehkan buat orang berpuasa makan minum dan hubungan suami istri dari mulai ba'da maghrib terus sampai subuh. Ya, Imam Al-Ghazali membahas bolehnya buka puasa dengan cara membatalkan, dengan cara menggauli istri. Alasan beliau, Umar bin Khattab kayak begitu. Begitu beduk azan, ini istilah kita beduk, zaman dulu nggak pakai beduk ya. Ini istilah kita aja. Begitu azan, Umar bin Khattab langsung menggauli istrinya. Alasannya apa? Supaya seger. Ya, silakan dicoba. Kata bininya, kagak repot apa orang lagi mau beres-beres makanan. Iya, tapi begitu. Ya, Al-Ghazali cerita begitu, dalam kitab Ibnu Abi Syaibah cerita itu juga Umar bin Khattab. Nah, kemudian fa'idza tala al-fajr, nah ketika subuh udah terbit, fa fi fahmihi ta'am, dan di mulutnya ada makanan, wajaba ayal fizahu, wajib bagi dia membuangnya. Jadi jangan diterusin. Wajib bagi dia membuangnya. Aw kana mujami'an, atau dia sedang hubungan suami istri, wajib alaihi ayat zi'ah, wajib baginya mencabutnya, bukan wajib baginya menyelesaikannya, tapi mencabutnya gitu. Fa'in lafza, karena ya fa'in lafza, kalau dia buang, au naza'a, atau dia cabut, sah saumu, sah puasanya. Kalau dibuang dan dicabut. Namun wa in ibtala'a, tapi kalau dia lanjutin ditelan, ya, mafi fami, yaitu apa yang ada di mulutnya itu, min ta'am, makanannya, mukhtaron, padahal dia mampu untuk mengendalikan. Untuk, dia bukan terpaksa atau dicekokin, enggak, dia bisa mengendalikan. Au istidam al-jima, atau dia malah melanjutkan hubungan suami istri. Maka yang kayak begini, aftar, batal puasanya. Gitu. Nah, tadinya saya berpikir ini hanya penjelasan Syekh Sabiq dengan latar belakang fikih beliau yang Hanafi. Tapi ternyata kata Imam Ibnu Qayyim ini pendapat 4 mazhab. Jadi 4 mazhab begitu. Baik, saya akan bacain lagi dari Imam Ibnu Qayyim. Wa dhahabal jumhur ila imtina'i as-sahuri bitulu'il fajr. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, terlarang, ya, makan sahur ketika fajar terbit. Ya, fajar muncul. Wa huwa qaulul a'immah al-arba'ah. Inilah pendapat 4 mazhab wa amatu fuqaha'il amsar, dan pendapat umumnya ahli fikih di penjuru negeri Islam.
Waruya ma'nahu an Umar wa Ibni Abbas radhiyallahu anhum, dan demikianlah yang disampaikan oleh Umar dan Ibnu Abbas. Jadi begitu udah subuh berhenti. Nah, namun walaupun ini pendapat mazhab ya, saya sampaikan ada satu pendapat yang memang nabrak mainstream. Namun untuk kejujuran ilmiah saya sampaikan di sini, ada sebagian ulama membolehkan nelen yang di mulut aja. Ya, alasannya kasus yang dialami oleh Bilal. Bilal bin Rabah lagi makan sahur, dan zaman dulu kan nggak ada jam. Ya, udah gitu kan masjid juga nggak banyak, jadi ya nggak rame suaranya. Nah, dia lagi makan sahur, tau-taunya kedengeran azan. Bingung dah Bilal tuh, yang di mulut gimana nih? Bilal, dia datang ke Rasul menanyakan nasib yang di mulut ketika begini. Dan inilah hebatnya para sahabat. Dia nggak mentang-mentang mumpung nggak ada Nabi, biarin, nggak begitu. Dia nanya ke Nabi, ini gimana yang di mulut? Nabi bilang telan. Dari situlah alasan pihak yang mengatakan boleh, karena kasus Bilal telan. Tapi di piring udah nggak boleh. Piring, apa yang nambah? Yang di mulut telan. Yang kesian apa kalau yang di mulut kerupuk telan seret. Cabai atau apa? Itulah hikmahnya kenapa ada jadwal imsakiyah, supaya kita bisa prepare. Itu bukan bid'ah. Sebagian teman-teman kita membid'ahkan, enggak, bid'ah itu dalam ibadah. Sementara jadwal imsakiyah bukan ibadah, itu urusan duniawi itu. Itu sama kayak lampu merah tuh lampu kuning, siap-siap mau lampu hijau, mau lampu merah gitu. Ya, kita nggak jamin bisa bangun buat sholat tahajud di jam 3 anggap gitu. Akhirnya kita pakai alat bantu, alarm. Alarm karena fungsinya alat bantu, dia nggak bid'ah. Sebagaimana jadwal imsakiyah itu alat bantu supaya kita itu tuh kita siap-siap ke masjid rapi-rapi, ajak anak gitu. Tapi jangan sampai juga salah kaprah bahwa itu terlarang untuk makan dan minum. Itu masih boleh sebenarnya. Cuman dia berfungsi sebagai tadi siap-siap tadi. Apalagi zaman dulu kan ketika suara azan juga sayup-sayup, jarak rumah ke masjid juga jauh, maka wajar ada jadwal imsakiyah. Baik, itu yang keempat tentang 4 ya? Betul 4 ya? Baik. Sekarang yang kelima, yang terakhir, bangun tidur dalam keadaan junub. Udah gitu bangunnya 5:30. Berarti subuh udah lewat. Apa yang mesti dia lakukan? Batalkah puasanya? Lanjut. Tidurnya? Bukan, lanjut puasanya. Ya bangun, mandi, sholat. Dari ini pernah Nabi alami. Aisyah dan Ummu Salamah cerita, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli. Rasul dulu pernah kebablasan subuh. Yudrik itu artinya ketemu. Aina matakun yudrikumul maut. Dalam Quran itu ada. Dimanapun kamu berada, kamu bisa menjumpai kematian. Nah, Rasul bangun dalam keadaan menjumpai subuh. Maksudnya subuh lewat. Wa huwa junubun. Dan Rasul dalam keadaan junub. Min ahli. Gara-gara istri. Jadi hubungan suami istri. Bukan gara-gara mimpi basah. Tsumma yaktasilu wa yasum. Lalu ketika dia bangun, dia mandi dan dia berpuasa. Lalu oleh Imam Al-Qurtubi dikasih penjelasan. Qala Al-Qurtubi fi hadza faidatani ihdahuma annahu kana yujami fi Ramadan. Pelajaran pertama adalah Rasul, juga melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ya, di malam harinya. Wa yuakhir, dan dia pun menunda al-ghusl, mandi. Jadi lihat, Rasul kan enggak mandi tuh. Sampai baru bangun baru mandi. Nah, kisah tadi menjadi dalil. Mohon maaf, habis hubungan suami istri nggak mandi dulu tuh boleh. Ya, sebab kalau itu wajib, nggak mungkin peristiwa ini terjadi. Pasti Nabi juga udah mandi. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi, ya, bayanan lil jawaz. Ini menjadi penjelas, bayan itu penjelas atau bukti, jawaz, bolehnya mengakhirkan mandi. Gitu.
namun disunahkan wudhu. Kalaupun mengakhirkan mandi, disunahkan wudhu. Sunnah sih, nggak wajib. Menurut jumhur bilang itu sunnah. Tapi kayaknya langsung tidur nih pada biasanya. Asani, yang kedua, anna dzalika kana min jima. Peristiwa ini terjadi, junubnya Rasul terjadi gara-gara jima. La min ihtilam, bukan gara-gara mimpi basah. Li'annahu kana la yahtalim, karena Rasulullah tidak ngalamin mimpi basah. Al ihtilam minasyaitan, karena mimpi basah itu berasal dari setan, wa huwa ma'sumun minhu, dan Rasul terjaga dari hal itu. Oke, ini penjelasan Imam Al-Qurtubi. Kemudian kita tambahin dari penjelasan Syekh Abu Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Kata beliau, al-makna al-ijmali, kandungan global hadis ini. Pertama, karena Nabi alaihi salatu wasallam yujami fi lail. Oke, ini udah tadi, Rasul jima di malam hari. Yang kedua, warubama adrokahul fajr. Bahkan Rasulullah pernah melewati waktu subuhnya, bangunnya. Wa huwa junubun lam yartasil, dan dia mandi, dia junub dan belum mandi. Wa yatimma shaumahu wa la yaqdi. Dan Rasul pun melanjutkan puasanya dan dia tidak mengqadha. Berarti puasa tetap sah walaupun sudah lewat. Wa hadzal hukmu fi Ramadan wa ghairihi. Dan hukum ini berlaku untuk di bulan Ramadan dan selain Ramadan, sama. Jadi kita mau menimbang lewat subuh, ya sama hukumnya berlaku sama kayak puasa wajib, lanjutin aja. Ya. Kemudian waqad ya hukiya ba'duhum al-ijma' ala hadzal qaul. Bahkan ada yang mengatakan pendapat ini sudah ijma' bolehnya hal tersebut. Baik jemaah sekalian, inilah 5 persoalan yang kita bahas di malam hari ini untuk mengawali gigi 1 pemanasan Ramadan. Insya Allah sampai beberapa pertemuan menjelang Ramadan kita tetap akan membahas tentang saum. Baik, itu dulu saya kembalikan ke antum semua. Kita lanjutkan dengan diskusi. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jazakallah khairan atas kajian pada malam hari ini yang membuat kita untuk mempersiapkan lebih baik lagi untuk persiapan kita dalam rangka bulan suci Ramadan. Dan tentunya apa-apa yang sudah yang Ustaz sampaikan senantiasa bisa kita berbagi kepada keluarga, kepada teman-teman sekalian, teman-teman kita semua untuk mempersiapkan di bulan Ramadan ini dengan lebih baik. Selanjutnya, Bapak-Bapak sekalian, pada malam hari ini, sebagaimana Pak Taufik telah menyampaikan kepada kita, bahwa ada pembagian buku karyakan guru kita, Sekolah Noman, yang insya Allah kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan 2 ya Pak Taufik, 2 buku. Dan ini insya Allah akan sangat bermanfaat sekali untuk kita dan juga untuk keluarga. Dan mohon untuk kita membaca dan di sesi-sesi selanjutnya manakala guru kita berhalangan untuk hadir, kita bisa berdiskusi, kita bisa berbagi dengan materi-materi yang sudah diberikan oleh beliau di dalam buku tersebut. Selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Jangan siap-siap dulu. Sebenarnya apa hukumnya? Jadi ya, itu kan kasusnya karena ketiduran, bukan menyengaja untuk
menunda dan bangunnya kesiangan subuh, bukan. Ya, apa yang Rasul lakukan kita yakin nggak mungkin Rasulullah menyengaja untuk itu. Nah, ini ketertundaan yang sifatnya manusiawi yang bisa dialami oleh siapapun, termasuk Rasulullah. Makanya peristiwa itu justru kita tanda petik ya, jadi bersyukur adanya peristiwa yang Rasul alami. Sebab kita pun bisa loh ngalamin juga. Kalau seandainya itu nggak Rasul alami dan kita mengalami, kita akan bingung solusinya gimana. Karena nggak pernah Nabi alami. Nah ternyata Rasul mengalami juga. Dengan demikian kita ada contoh. Oh ternyata kalau kita kebablasan, bukan menyengaja untuk bangun kesiangan, ya lalu kita akhirnya kesiangan juga akhirnya karena nggak sengaja tadi, nggak direncanakan. Maka puasanya lanjut. Itu dengan cara mandi dulu. Ya kalau dia belum sholat subuh ya sholat subuh, kemudian dilanjutin dengan puasanya. Gitu. Jadi siang di sini maknanya bukan benar-benar siang zuhur, ya, tapi ya kesiangan maksudnya apa sih? Ya emang kesiangan lah gitu. Tertunda sholat subuhnya sampai ya barang setengah jam misalnya, karena ketiduran. Boleh misalnya? Ya. Oh, itu kasusnya pulang perang itu Badar. Itu kesiangan subuh. Itu dialami oleh satu rombongan semua itu. Beda yang tadi, beda yang kasus tadi. Dan karena rombongan, dan itu nggak bawa ibu-ibu, ini kan maaf, ini kan gara-gara perempuan katanya. Nggak bawa istri. Itu kasusnya tidurnya di tenda rame-rame. Dan saat itu yang dapat tugas buat bangunin semua kan Bilal. Ternyata Bilal sendiri kagak bangun. Orang pertama yang bangun adalah Abu Bakar. Bangunin semua. Nah Bilal kan ditegur sama Nabi. Bilal mana janjimu? Kan kau bilang janji pengen bangun duluan. Malah kagak bangun. Yang bangun Abu Bakar. Jawaban Bilal lucu. Jawaban Bilal udah takdir ya Rasul. Gitu jawaban Bilal udah takdir. Gitu. Hah? Saat itu langsung tuh sama Nabi disuruh azan. Padahal matahari udah muncul. Tapi kalau ini kita praktekin di Al-Kausar, langsung DKM dicopot. Siapa yang mau? Tujuh ya, padahal yang lain. Apakah jika seseorang meninggalkan salah satu yang Al-Islam itu menjadi Islam. Baik. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Haisami, kata beliau sanadnya hasan, disahihkan atau dinilai sahih oleh Imam Zahabi. Namun ini hadis dinyatakan dhaif oleh Syekh Hussein Salim Asad. Jadi secara sanad ini masih debatable. Bunyi hadisnya begini. Urul Islam wa qa'iduddin salat. Tali Islam dan tiang-tiangnya ada 3. Jadi nggak 5 nyebutnya. Ada 3. Alaihinna usisal Islam. Di atas 3 hal itulah Islam dibangun. Man taraka wahidah minhun huwa biha kafir wa halalud dam. Nah, barang siapa yang meninggalkan satu aja dari 3 hal tadi, maka dia telah keluar dari Islam dan darahnya halal. Darahnya halal bukan diminum maksudnya, tapi oleh mahkamah syariah dia diputuskan hukuman mati. Nah, apakah 3 hal itu? Nah, dia nyebut ya asy-syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholatul maktubah, sholat wajib. Yang ketiga, shaum Ramadan,
Dah, haji nggak disebut, zakat nggak disebut. Lalu dijelasin oleh para pensyarah, jika ini hadis sahih, jika sahih ya, kenapa kok hanya 3, 2 nggak disebut? Bukankah rukun Islam itu 5? Karena 2, zakat dan haji itu terikat oleh yang namanya istitoah. Artinya kalau enggak istitoah, enggak mampu, dia enggak dosa. Apalagi sampai dibilang kafir, enggak. Berarti kewajiban orang yang belum mampu adalah bagaimana supaya dia jadi orang mampu, itu dulu. Adapun zakat, dia terikat oleh syarat yang namanya nisab. Kalau belum nisab, grade minimal harta zakat, maka dia juga enggak wajib. Nah, kewajiban dia adalah bagaimana caranya supaya jadi muzaki. Jangan jadi mustahik terus gitu. Betul ya, jadi mustahik terus. Ya, bagaimana supaya jadi muzaki gitu. Nah, ini merupakan hikmahnya adalah untuk ibadah-ibadah terkait harta. Zakat terkait harta, haji terkait harta. Walaupun dia rukun Islam, ya, dan enggak semua orang Islam berharta masalahnya. Itulah hikmahnya kenapa ada istitoah. Beda dengan puasa enggak pakai harta, pakai kekuatan fisik kita. Sholat enggak pakai harta, sholat pakai kekuatan fisik kita juga. Ya syahadat tinggal ngucapin kan gitu. Nah, beda dengan 2 tadi. Itulah kenapa sekali lagi untuk yang 3 enggak pakai istitoah, untuk yang 2 pakai istitoah, karena yang kedua ini ada kaitan dengan masalah harta dan tidak semua kaum muslimin memiliki harta gitu. Itu hikmahnya. Kalau kalau zakat fitrah dia yang penting di 1 hari ya, di 1 hari tersebut ya, kalau besok lebaran lah misalnya, seseorang punya 1 sok lebih, maka dia wajib zakat fitrah. Dia lain ya, yang tadi saya omongin kan zakat mal ya. 1 sok ini dikali 4 ya, 1 sok itu 4 mud. Mud diambil dari kata mad. Menandakan Islam mad tobi'i. Kalau lagi baca tajwid, artinya memanjang kan. Maksudnya mud itu dipanjangin, dilebarin. 2 tangan. Ini ada beras nih. Saya raup begini. Ini namanya 1 mud. 1 sok 4 kali. Nah, itu 4 kali. Berapa jadinya? Beragam. Makanya kita lihat para ulama tuh ada yang nyebut 3 kilo, ada yang nyebut 2,7. Kenapa? Karena memang tergantung ukuran tangan. Ukuran Abu Hanifah bilang 3 kilo. Saya mikir malu. Abu Hanifah, orang Irak Iran gede-gede. Begitu mazhab Syafi'i yang rata-rata Asia Tenggara 2,5 kilo ya, tangannya kecil. Segitu mazhab Syafi'i 2,5 kilo, kecil. Gitu. Nah, itu ukuran apa namanya sok gitu ya. Tapi ada lagi yang lain? Jadi kalau zakat itu kan jadi kita juga kalau ada tidak boleh ya. Kalau dia mau lebihin bagus. Bukan hanya zakat mal sih, zakat fitrah pun juga kan. Tadi kan yang kita bicarakan tuh ukuran takaran pasnya. Pasnya adalah 1 sok. Kita punya rezeki lebih, mau lebihin nggak? Boleh, bagus. Sebagaimana wudhu, bersihin kaki sampai mata kaki, itu pas-pasan. Kalau kita ingin lebihin untuk menyempurnakan wudhu istilahnya, itu bagus. Ya, yang penting airnya nggak berlebihan. Ya sama untuk zakat juga demikian. Zakat rikas itu zakat temuan 20%. Gede dia. Dan nggak pakai haul. Rikas itu zakat barang temuan yang berharga tanpa membutuhkan upaya kerja keras. Ya kita lagi macul-macul di rumah, ada Alphard kependem. Ya Allah, siapa ini? Mimpinya mah begitu. Ya, ternyata
alhamdulillah kita taksir, kita jual dapatlah setengah M. Nah, Nah misalnya gitu. Nah itu nggak usah pakai nunggu haul, langsung keluarin 20%. Kita bilang, masuk 20% nih, gue mau ngasih 50% aja. Boleh, terserah. Nggak ada masalah. Gitu. Itu malah bagus. Ya, lebih suap. di Jawa Timur kan ayam dadak. Itu wajib. Usuran. Iya, besuran. Ada juga yang belakangan muncul sebaliknya yang menyampaikan pertama tadi adalah apabila orang muslim berpuasa menghormati negara berbagai macam. Yang kedua adalah orang yang seolah-olah kayak membela yang tidak berpuasa baik. Mungkin yang tidak muslim ya. Apabila orang berpuasa kurang pesan tempat sebenarnya kalimat tersebut, hormatilah yang berpuasa, bukan berarti orang yang berpuasa lagi minta-minta dihormati sebenarnya. Tapi ini pendidikan untuk toleran. Kita tahu definisi toleran yang pernah kita bahas waktu kita kok di sini, ngaji di sini. Waktu bahas masalah apa dulu tuh? Toleran itu artinya adalah kita nggak mengganggu ibadah orang lain, gitu. Sehingga ketika kaum muslimin lagi pada ibadah, yaitu puasa di kantor, di jalan, di rumah, maka jangan digoda, jangan diganggu dengan aktivitas-aktivitas yang membuat rusak puasa mereka. Itulah kenapa muncul ide hormati orang yang berpuasa. Ya sehingga apa? Yang jualan jangan demonstratif. Yang punya stasiun televisi, iklan-iklan atau film, ya menyesuaikanlah. Jangan seperti itu. Ya, itulah kenapa dasar berpikirnya hormati orang yang berpuasa. Ya, bukan karena mereka minta, tapi kesadaran kita sendiri, tuntutan dari toleransi umat beragama ya begitu. Ya. Nah, sekarang atau belakangan muncul kebalikannya, hormati yang tidak berpuasa. Lah, masalahnya di sini, ingat tadi ucapannya, sampai disebut diragukan keislamannya. Apalagi tadi disebut zindik, disebut telah copot segala macam. Kita menghormati yang kayak begitu susah. Ya susah. Ya harusnya orang kayak gitu kita nasihati, kita ajak. Ini kalau dia muslim ya, kalau dia muslim nih konteksnya nih. Tapi kalau dia non muslim, ya barulah kita menggunakan lakum dinukum waliyadin. Udah, Anda kan bukan Islam, ya udah, Anda terserah Anda mau makan gimana. Urusan kami bukan dengan Anda, tapi dengan saudara kami sendiri yang ngakunya muslim. Dia sengaja banget makan soto Betawi depan kita jam 12 lagi ya. Gitu. Mana asam urat lagi turun sebenarnya. Kalau lagi naik kok ngeri, lagi turun kok mau sebenarnya. Dia sengaja bukan. Gua lagi. Iya. Nah, ini muslim yang kita bicarakan. Artinya gini, nggak mungkin kita ya pakai tanda petik lah menghormati orang yang dalam keadaan dia melanggar perintah Allah gitu. Hah? Iya lagi maksiat. Dulu ada seorang ulama, dia ditangkap oleh pemerintah. Ini kasus kalau nggak salah di Mesir. Iya, kayak gitu juga sama. Orang mabuk minta dihormati. Sama orang Islam, kan dulu pernah kita bahas ya, dosa meninggalkan perintah dengan dosa melakukan larangan lebih gede mana?
Meninggalkan perintah atau melakukan larangan? Perintah. Meninggalkan Perintah. perintah. Puasa Ramadan bukannya larangan tapi perintah. Ini lebih parah sebenarnya, kan udah bahas tadi, dia lebih parah dari pezina segala macam tadi kan. Nah, ketika yang kayak gitu kita nuntut kita menghormatinya, akhirnya jadi abu-abu, hak dan batil kok jadi disikapi sama. Saya jadi teringat ceramahnya Gus Baha, bagus dia bilang begitu. Yang batil harus dibilang batil emang. Sebab kalau yang batil nggak dibilang batil, orang nggak akan pernah kenal mana yang batil, mana yang hak. Harus jelas emang. Sehingga harus dibilang, ini emang nggak boleh, ini salah, ini nggak boleh. Gitu. Sebab kalau terlalu banyak pemaafan dan rekonsiliasi, abu-abu, ya kesian anak-anak kita nanti. Dia nggak akan kenal mana hak, mana batil. Nah kita udah dewasa, udah bisa ilah. Tapi kalau anak-anak kesian. Nah termasuk juga. Nah sekali lagi, itu menyikapi yang muslim ya. Untuk yang non muslim ya memang mereka nggak wajib puasa gitu ya. Tapi boleh besok. Apabila tidak ada yang itu pernah kejadian juga ya, masuk di TV juga beritanya, sampai suaminya nangis kan, diwawancarain suaminya nangis, istrinya yang mandiin laki-laki ada 3 atau 4 orang, padahal suaminya juga masih ada, kenapa nggak suaminya nangis dong, ya cemburu lah gitu kan. Tapi yang jelas memang kalau kita semata-mata bicara fikih ini memang nggak boleh, ya yang namanya perempuan meninggal, yang berhak mandiin dia adalah yang pertama yang dia wasiatkan. Sama kayak kita juga gitu. Kalau kita meninggal, yang berhak mandiin kita pertama kali adalah yang kita wasiatkan. Saya pengen yang mandiin saya ketika meninggal nanti Ustadz Anu misalnya. Tapi ingat wasiatnya juga harus benar, jangan saya meninggal saya pengen dimandiin menjanda sebelah tuh nggak boleh. Oh, janda kampung sebelah itu kan boleh ini orang. Ya. Nah yang kedua, yang paling berhak memandikan adalah pasangannya, entah suaminya, entah istrinya. Tapi kan masalahnya nggak setiap suami atau istri bisa mandiin. Ya akhirnya baru tuh dia minta kerabat yang punya hubungan darah. Dan sejenis, laki mandiin laki, perempuan mandiin perempuan, walaupun sama anak sendiri. Saya yang mandiin saya nggak boleh anak perempuan saya, tapi harus anak laki saya. Nah, oleh para ulama, kalau memang ini udah nggak ada pilihan, baru dah tuh anak yang perempuan mandiin bapaknya atau anak laki mandiin ibunya, kalau udah nggak ada pilihan. Nah, selama masih ada pilihan, ya tadi. Nah, apalagi sampai laki-laki lain yang bukan mahram lebih jauh lagi kebolehannya. Nah, cuma saya nggak tahu tuh apa pertimbangannya, mau dibilang darurat juga, sisi daruratnya di mana? Karena kan orang laki juga ada, suaminya juga ada. Untuk nyari yang perempuan, yang mandiin juga ada. Mungkin yang diperhitungkan masalah protokol kesehatan biasanya itu. Karena yang orang lain kan mungkin SOP-nya nggak ngerti, yang ngerti adalah mereka. Gitu. Ya, tapi karena itu udah kejadian sih ya. Tapi yang jelas gini, kalau COVID itu karena konon katanya virusnya masih berpotensi walaupun inangnya sudah ini ya mungkin karena pertimbangan itulah akhirnya yang mandiin nggak perlu nyari-nyari lagi, sigap supaya dia nggak berlama-lama menjadi sumber virus. Ya itulah pertimbangan supaya cepat ya, mandiin akhirnya orang terdekat di situ. Ya langsung dibungkus mandiin dan mandinya juga saya yakin nggak sampai dimandiin kayak orang mandiin mayit kayaknya. Ya karena lagi begitu kan. Diguyur kayaknya itu. Di foto juga. Jelas itu. Iya. Iya. Iya.
difoto buat apa? Buat LPG. Buat ini kali. Buat file. Iya. Jadi ya ke bahasa kasarnya secara fikih udah salah gitu. Ya mungkin SOP kedokteran juga masih diperdebatkan ya kayak begitu. Nggak harus begitu juga. Ya Allah bisa. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan pada malam hari ini guna mempersiapkan kita untuk lebih baik lagi dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita di bulan yang sangat kita rindukan ini. Selanjutnya untuk melengkapi kajian kita pada malam hari ini, mohon kesediaannya kepada Kang Yudi untuk menutup dengan doa penutup. Pada Kang Yudi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi pertemuan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka an sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilahana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adami sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuhdina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجاء وشفعنا وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ ويا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عما سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة من النار ورفع الإحسان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.